Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rahman, NPM 2410010224, Prodi Teknik Informatika, dari kelas 4M. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman berbasis objek 1, yang mana tugas akhirnya adalah membuat sebuah program bebas untuk studi kasusnya, asalkan jangan sama persis dengan mahasiswa lain. Untuk programnya tersendiri terdapat syarat penilaian ada 14, dari kelas hingga error handling. Sebelum kita masuk ke program yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari syarat penilaian. Misalnya kelas itu apa gitu. Langsung saja, kelas itu adalah blueprint atau cetak biru dari program di kode kita. Lalu apa sih objek? Objek adalah benda nyata atau wujud asli yang dihasilkan dari kelas. Lalu atribut. Atribut adalah karakteristik atau variabel penyimpan data yang ada di dalam kelas. Lalu konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang namanya sama persis dengan kelas. Lalu mutator. Mutator dan aksesor. Ya, mutator dan aksesor. Yang mana mutator sendiri adalah fungsi untuk metode yang berfungsi untuk mengubah data. Biasanya tuh kita pakai setter. Lalu untuk aksesor, metode yang berfungsi untuk mengambil atau membaca data. Biasanya kita gunakan kita sebut getter. Lalu encapsulation. Encapsulation adalah konsep membungkus atau mengunci data agar aman. Biasanya tuh ditandai dengan private, tipe data, tipe data, lalu nama atributnya gitu. Selanjutnya adalah polymorphism. Polymorphism adalah konsep di mana metode bernama sama merespon dengan cara yang berbeda. Biasanya itu ada override atau overloading. Selanjutnya seleksi. Seleksi adalah logika percabangan atau pengambilan keputusan dalam program. Lalu kita ke perulangan atau looping. Ya, perulangan emang looping. Jadi di perulangan ini kita mengulang perintah yang sama. Lalu IO sederhana atau input output sederhana. Di sini kita akan menggunakan library scanner. Array adalah struktur data untuk menyimpan banyak barang di satu tempat, ditandai dengan misalnya tanda kurung siku. Lalu error handling. Error handling adalah mekanisme pengamanan agar program tidak mati tiba-tiba atau crash saat pengguna melakukan kesalahan, mau disengaja ataupun tidak disengaja. Biasanya tuh untuk error handling menggunakan try catch. Jadi kita try, lalu kita tangkap. Kita masuk ke programnya. Baik, untuk studi kasus saya sendiri adalah Tokopedia, yang mana di sini saya memiliki 4 kelas. Oh iya, sebelumnya kenapa sih saya mengambil studi kasus dari Tokopedia? Karena setiap mahasiswa wajib memiliki judul yang berbeda. Jadi saya pikir untuk Tokopedia sendiri tidak mungkin mahasiswa lain mengambil nama yang sama gitu. Oke, lanjut. Kita mulai dari di sini kan saya ada 4 kelas. Product Pep, Liquid, Device, sama Pep Store beraksi. Nah, untuk yang pertama adalah kelas Product Pep. Yang mana Product Pep sendiri untuk sistem penilaiannya itu ada sudah meliputi kelas, atribut,
encapsulation, konstruktor, aksesor, mutator. Ya sudah. Oh ini polymorphism. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama. Ini apa? Kita deklarasikan dulu ini. Lalu di bawahnya ini kayak ini encapsulation private-nya, lalu dari string sampai nama ini adalah atribut, tipe datanya ini namanya. Oke, lanjut, ini adalah konstruktor yang sudah saya katakan tadi, metode khusus yang namanya sama bakal kita gunakan lagi. Biasanya ini dijalankan otomatis pas pertama kali objek dibuat untuk mengisi data awal. Misalnya untuk ini kan ada this, sebenarnya ini bisa dihapus di sini, tapi ini bakal error kalau misalnya kita tambahkan nama satu sama dengan nama itu baru bisa, atau nama sama dengan nama satu, lupa, pokoknya harus ada yang berbeda. Konstruktor, lalu kita masuk ke aksesor. Ini kita aksesor dulu. Oh iya, lalu kita lanjut ke getter aksesor. Aksesor ini kita mengambil atau membaca data. Kita public string get nama, kita kembalikan nama gitu. Sama juga di bawahnya kayak get merek, kita kembalikan ke merek, harga juga. Lalu untuk mutator kita bakal mengubah data secara aman. Jadi kita gunakan public void set nama, string nama, lalu this nama kayak di konstruktor. Kita juga dengan set merek, set harga. Lalu ini polymorphism. Polymorphism sendiri adalah metode untuk menampilkan informasi dasar ke layar terminal. Metode ini sengaja disiapkan agar bisa diubah nanti isinya, disesuaikan dengan kita mau cetak liquid atau device nantinya. Jadi nama, merek, harga. Oke, kita lanjut ke liquid. Untuk liquid sendiri, sebenarnya liquid dengan device ini dua kelas yang sebenarnya sama, cuman beda inputannya. Kalau liquid kan di sini kita perlu menginputkan rasa, kadar nikotin. Kalau device kita cuma menginputkan tipenya aja, ya pot atau mod. Nah, terus data-data yang lain dapat didapatkan dari mana? Kita dapatkan dari inheritance atau pewarisan dari produk pep, dari kelas yang pertama kita buat tadi gitu. Jadi misalnya liquid kan kita tinggal nambahkan dia rasanya apa, dia kadar nikotinnya berapa, kita aja. Nih kita di sini kita menggunakan override atau penulisan ulang. Lanjut ke device ini hampir sebenarnya sama saja, cuman bedanya nanti inputkan cuma tipenya mod atau pot, sudah gitu. Lanjut ke beraksi, beraksi. Di sini kita menggunakan alat bawaan Java atau tools bawaan Java untuk membaca ketikan pengguna di keyboard terminal. Ini kita gunakan scanner. Lalu ini adalah tools untuk menangkap error
jika pengguna salah masukkan tipe data. Untuk kesalahan tipe datanya sendiri nanti di try-cat dah. Di try-cat saya akan menjelaskannya. Lalu public class PepStore beraksi adalah kelas utama. Public static void main. Ini array. Dimana di sini array dibuat menggunakan nama inventaris untuk bertindak sebagai rak penyimpanan. Nantinya mana ya? Penyimpanan. Oh ya, ini di setel memiliki 10 slot maksimal. Lalu ini array product tab inventaris new product tab 10. Ini integer jumlah barang. Ini variabel untuk menghitung sudah berapa slot yang terisi di rak. Kalau kita isi sini 10, dia bakal nggak bisa input karena maksimalnya 10. Lalu mengaktifkan alat scanner untuk membaca input dari sistem. Oke, ini kita IO sederhana atau input output sederhana. Lalu jika jalan, ini apa sih? Variabel boolean untuk mengontrol apakah program harus terus berjalan atau berhasil. Perulangan. Di sini kita membuat looping atau perulangan, memulai perulangan dengan while selama variabel jalan bernilai true. Ini bernilai true, maka blok ini akan terus dijalankan. Tapi jika dia tidak bernilai true atau error, nanti akan muncul pesan di try-catch ini, di error handling. Mana ya? Nih, di sini. Kalau yang di atas itu harusnya yang ini. Bukan lagi. Mana ya? Ini. Pilihan tidak valid. Jika misalnya ini kan ada 4 menu. Tambah liquid, tambah device, tambah inventaris, tampilkan inventaris sama keluar. Jika kita inputkan 5, maka yang muncul akan pilihan tidak valid. Itu dia. Lanjut kita ke error handling. Seperti biasa, ini kita menggunakan seleksi. Oh ya, ini scanner kita menggunakan tool scanner tadi. Ini kita gunakan next line untuk karakter enter atau new line dari memori scanner agar input teks berikutnya aman. Lalu di sini seleksi, kita menyeleksi berdasarkan angka yang diketik oleh pengguna. Misal kita mengetikkan satu itu adalah tambah liquid. Jika kita inputkan 1, maka dia akan menambahkan liquid, masukkan namanya, bla 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 segala macam, sampai kita simpan ke objeknya. Nanti setelah itu berhasil dan tidak ada error, maka dia akan menampilkan pesan liquid berhasil ditambah. Begitu juga untuk case 2, yaitu device. Ya enggak? Oh ya, device. Fungsinya cara kerja sebenarnya sama saja dengan liquid. Masuk ke objek, kalau berhasil ditampilkan berhasil ditambah. Kalau gagal karena inventarisnya penuh, maka tampil inventaris penuh. Lalu case 3, misal kita memilih 3 ini akan menampilkan jumlah barang dari liquid sama device yang telah kita inputkan. Jikanya tidak ada atau 0, maka akan muncul inventaris kosong.
Jika sudah kita inputkan, maka akan muncul data-data dari device dan liquid yang telah kita inputkan. Lalu case 4 ini sekedar untuk keluar dari looping while cache ini. While cache. Oke, ini tadi untuk inputan yang tidak valid. Ini kan try catch. Untuk try catch sendiri, ini input mismatch exception. Ini kan untuk yang sederhana banget. Jadi, misalnya kita milih cache 1 atau yang 2, atau tambah liquid atau tambah device. Kalau untuk nama kan ya itu terserah yang bikin, merek terserah mereka juga. Nah, untuk harga di sini kita harus mengisinya dengan angka. Jika kita isi dengan huruf, maka dia akan muncul pesan ini, error, input harus berupa angka. Begitu juga untuk daftar kadar liquid. Jika kita masukkan angka, maka akan angka. Jika kita memasukkan huruf, maka akan muncul pesan error. Terus kalau untuk device, ini kita masukkan jika di harga saja. Kalau liquid kan ada kadar nikotinnya. Kalau sini error handlingnya dimasukkan harga. Walaupun misalnya di tipe ini kita masukkan bukan pot, bukan mod, dia tetap bakal masuk ke dalam inventaris. Kita coba demokan file. Oke, di sini sudah muncul menunya System Management Web Store. Kita misalkan tambah liquid dulu. Kalau belum kita tambahkan kan di inventaris dia akan tampil inventaris kosong. Jadi kita tambahkan dulu nama, misal liquid namanya bebas aja deh, taruh Lisius, lanjut mereknya adalah Tera misalnya, harga misalnya 102 atau 23, terus rasa taruh keju, lo nikotin misalnya 3. Kita tampilkan di inventaris, maka dia akan muncul misal device. Kita masukkan R34, merek harga misalnya 323, terus tipenya adalah. Oke, setelah kita inputkan device tadi, kita coba cek dulu ke inventarisnya. Nah, sini sudah masuk liquidnya apa yang kita inputkan ya, yang terdaftar di daftar inventaris. Lalu device-nya apa? Kita coba misalnya yang salah nih, untuk mencoba untuk menguji try catch-nya. Misalnya namanya out aja dah, bebas dah. Out merek apa ya? Mereknya Kartu dah, bebas dah. Lanjut aja. Aja bisa 120 PP misalnya. Typo misalnya kan. Nah, maka dia akan muncul ini, input harus berupa angka, dan dia tidak memasukkan ke dalam inventaris. Oke, kita coba lagi. Misalnya untuk yang kadar nikotin, out juta 1234, lo rasa gandum susu misalnya. Nah, nikotin harusnya kan angka, tapi di sini kita input dengan misalnya. Nah, 4 error juga.
di inventory respon dia tidak masuk. Sebenarnya kan berbahaya kalau di bagian mana ya oh ya ini mana di sini adalah untuk membersihkan memori scanner dari huruf yang salah ketik supaya menghindari infinite loop. Jadi scannernya dihentikan ya, diulang kembali gitu. Jangan sekira masih kawat, walaupun kita salah input tapi kita masih bisa kembali ke menu utama begitu. Jadi walaupun misalnya di sini kita inputkan dengan 10, nah pilihan tidak valid. Kalau misalnya kita dengan A, yang muncul adalah input harus berupa angka. Oh iya, gitu. Oke, kita keluar. Oke. Nah, baik, itu dia video penjelasan singkat dari saya untuk tugas akhir semester dari PBO 1, yang mana saya membuat sistem manajemen barang untuk Pep Store. Ini barang atau gudang? Barang atau gudang untuk Pep Store atau toko Pep, atau untuk toko rokok elektronik. Studi kasus yang saya pilih. Oke, baik, itu dia. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.